Hai, salam olahraga. Kembali lagi bersama Om Bola. Apakah kalian tahu kisah kiper kebanggaan Jerman Robert Enke? Pasti belum pada tahu kan? Mending simak video ini aja deh. Ini dia kisah tragis kiper kebanggaan timnas Jerman, Robert Enke. Robert adalah anak tunggal dari pasangan Dirk Enke, seorang psikiater yang pernah menjadi atlet lari, dan ibu Giselle adalah pemain bola tangan. Robert Enke lahir di Jena 24 Agustus 1977. Masa kecilnya juga dijalani di Jena, sebuah kota industri di Thuringen, Jerman. Robert kecil masuk dalam bagian Kohlgeist. Karena badannya yang tinggi besar, ia ditempatkan sebagai kiper. Bahkan pelatihnya kala itu meyakini Robert Enke akan menjadi bintang dan dapat diandalkan. Selain dikenal di dunia sepak bola, Robert dikenal banyak terlibat dalam acara amal, khususnya untuk anak-anak dan perlindungan binatang. Robert sangat dikagumi karena dinilai rendah hati dan sopan. Di tahun 1996 merupakan debut buruk bagi Robert Enke. Pasalnya, dalam 32 pertandingan, ia kehilangan 71 gol. Para penggemarnya pun marah, hingga Robert Enke terpaksa pindah ke Portugal dan bermain untuk Benfica. Karirnya di Portugal bisa dibilang sukses. Robert Enke sendiri menghabiskan 3 musim di Benfica, bermain 77 pertandingan. Pada musim 1999 sampai 2000, timnya memenangkan medali perunggu kejuaraan. Namun sayangnya, klub mulai mengalami masalah keuangan, sehingga Robert pun terkena imbasnya. Pada 2002, Robert Enke menandatangani kontrak dengan Barcelona. Tetapi saat itu, kiper Robert Enke hanya menghabiskan 4 pertandingan, hanya menjadi penjaga gawang cadangan ketiga. Enke yang berlabuh di Camp Nou pada awal musim 2002 bulan 3 kesulitan mendapat tempat utama di skuad asuhan Louis van Gaal. Beberapa faktor menjadi pemicu gagal bersinarnya Enke di Barcelona. Salah satunya lingkungan yang kurang mendukung. Dilansir dari TIS Football Times, Van Gaal bahkan pernah menyebut bahwa Enke sebenarnya tidak pernah masuk dalam rencana transfernya. Saat mendatangkan Enke, ia hanya mengikuti keinginan direktur olahraga Barcelona. Selain itu, Enke juga kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan Barcelona yang terkenal dengan permainan tiki-taka. Enke pun kesulitan untuk menunjukkan permainan terbaiknya. Bahkan saat ia memainkan laga debutnya bersama Barcelona di ajang Copa del Rey menghadapi Novelda, gawang Enke dibobol 3 kali sehingga Blaugrana takluk dengan skor 2-3. Kapten Barcelona kala itu, Frank de Boer, kabarnya menyalahkan Enke atas terciptanya 2 dari 3 gol Novelda ke gawang Barcelona. Setelah pertandingan melawan Novelda, Enke semakin tersisihkan. Posisinya diambil alih Victor Valdés yang kala itu berstatus sebagai penjaga gawang muda yang baru naik kelas ke tim senior. Manajemen klub memutuskan untuk mengirim Robert ke klub Turki Fenerbahce. Harapannya untuk membangkitkan Enke dari keterpurukan tiba setelah datangnya tawaran dari Fenerbahce. Barcelona menerima tawaran tersebut dan Enke pun pindah ke Turki dengan status pinjaman. Tapi alih-alih memperbaiki karirnya di Fenerbahce, Enke justru semakin tenggelam. Terlebih saat ia menerima perlakuan buruk dari supporter Fenerbahce. Di laga debutnya saat Fenerbahce melawan Istanbulspor, gawang Enke kebobolan 3 gol dan Fenerbahce kalah 0-3. Para pendukung Fenerbahce yang kesal melempari Enke dengan botol kosong. Hal tersebut kemudian memicu depresi Enke semakin menjadi. Setelah menjalani masa peminjaman di Fenerbahce, karir Enke semakin tak karuan. Ia bahkan sempat dipinjamkan ke Tenerife Spanyol yang merupakan kontestan Suganda Division pada 2004. Di sana, Robert bermain 9 pertandingan. Di saat karirnya semakin tenggelam, tahun 2004, Hannover 96 datang sebagai penyelamat. Hannover memboyong Enke dari Barcelona. Akhirnya, Robert Enke kembali ke Bundesliga. Pindah ke Hannover memang membuat Enke bisa memulihkan karirnya yang sempat meredup. Bahkan ia dipercayai sebagai kapten kesebelasan. 3 tahun kemudian, pelatih tim nasional Jerman, Joachim Löw, mengundangnya ke timnya. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2010, Robert Enke menjadi penjaga gawang utama.
Di timnas Jerman, Robert bermain 8 kali. Pertandingan nasional terakhir yang diikutinya adalah babak kualifikasi Piala Dunia FIFA melawan Azerbaijan. Tapi bukan berarti masalah dalam kehidupan NK berakhir. Pada tahun 2004, NK dan istrinya yang bernama Teresa dikaruniai seorang putri bernama Lara. Namun dengan kondisi kesehatan yang cukup mengkhawatirkan, medis mendiagnosis Lara menderita kelainan jantung. Hingga pada 2006 putri sematawayangnya itu mengembuskan nafas terakhirnya. Dalam kesedihan kepergian Lara, Teresa mencoba kembali membangkitkan kondisi mental NK dengan mengadopsi seorang anak perempuan bernama Leila. Namun depresi akut terlanjur menyerang NK. Belum lagi tersiar kabar bahwa NK divonis menderita radang usus. Ketakutan berlebih membuat depresinya semakin menjadi. Teresa mengatakan bahwa NK takut kalau ini bisa menghancurkan karirnya yang berakibat pada pencabutan hak asuh terhadap Leila. Setelah itu, Robert harus beristirahat karena terkena radang usus. Pada 10 November 2009, sepak bola Jerman dikejutkan oleh kabar kematian Robert NK. NK meninggal dengan cara yang sangat tragis. Ia mengakhiri hidupnya sendiri dengan menabrakkan mobil Mercedes 4x4-nya ke kereta cepat jurusan Hamburg-Bremen di perlintasan kereta api Neustadt am Rubenberg. NK meninggal seketika. Mobil yang tidak dikunci membuat tubuh NK terlempar tidak jauh dari posisi mobilnya. Seketika kabar kematian NK tersebar. Publik sepak bola Jerman pun terhenyak seakan tak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa NK pergi secepat itu di usianya yang ke-32 tahun. Apalagi karirnya bersama Hannover 96 bisa dibilang tengah menanjak. Bahkan dirinya digadang-gadang bakal menjadi penjaga gawang utama timnas Jerman di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan. Saat itu, polisi akhirnya memastikan kalau kasus ini murni bunuh diri. Hal ini berdasarkan penemuan surat yang ditulis NK sendiri. Di dalam surat itu, NK meminta maaf kepada keluarga, rekan setim, pihak klub, dan siapapun yang mengenalnya atas keputusan bunuh diri yang ia lakukan. Dr. Valentin Marcel, selaku psikiater yang menangani NK, menyebut kalau pada hari bunuh dirinya, NK telah membatalkan janji konseling hingga beberapa minggu ke depan. Ia tidak tahu alasannya, namun NK menyebut kalau dia sudah merasa lebih baik. Depresi menjadi alasan kenapa NK memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kondisi ini ternyata sudah dihadapi NK ketika ia masih menjadi penggawa Barcelona 6 tahun yang lalu. Dan itu dia kisah dari Robert NK, si penjaga gawang Jerman. Terima kasih dari kami. Kalau ada usulan tolong tulis di kolom komentar. Salam olahraga.